Jerman Nazi telah menyerah, namun di Pasifik, Kekaisaran Jepang masih berdiri kokoh. Meskipun kekuatan laut dan udaranya mulai luntur, semangat Bushido membuat pasukan Jepang bersumpah untuk bertarung hingga orang terakhir. Amerika Serikat di bawah Presiden Harry S. Truman menghadapi dilema besar. Rencana invasi darat ke Jepang yang dikenal sebagai Operation Northern diprediksi akan memakan jutaan korban jiwa di kedua belah pihak. Namun, ada sebuah senjata rahasia yang dikembangkan dalam proyek paling ambisius dalam sejarah manusia, The Manhattan Project. Mengapa Hiroshima dan Nagasaki? Sekutu tidak memilih target secara acak. Hiroshima adalah pusat militer dan industri yang sangat penting bagi Jepang, yang sejauh ini belum tersentuh oleh serangan udara besar-besaran. Di sisi lain, Nagasaki adalah pelabuhan strategis dengan banyak industri galangan kapal. Menariknya, Nagasaki bukanlah target utama untuk bom kedua. Kota Kokura awalnya menjadi sasaran. Namun, awan tebal dan kabut pada hari itu menyelamatkan mereka. Dan akhirnya, sejarah membawa nasib buruk ke langit Nagasaki. Senin pagi, 6 Agustus 1945, pesawat B-29 bernama Enola Gay yang dipiloti Kolonel Paul Hubert terbang tinggi di atas langit Hiroshima. Dalam perut pesawat tersimpan sebuah raksasa sebesar 4 ton bernama Little Boy, yaitu sebuah bom berbahan bakar uranium yang sangat berbahaya. Pukul 8:15 bom dilepaskan. 43 detik kemudian, pada ketinggian 600 meter, sebuah cahaya yang lebih terang dari matahari meledak di atas rumah sakit Shima. Hiroshima bukan lagi sebuah kota, melainkan neraka di bumi. Sekitar 70.000 orang tewas seketika dan 70% bangunan rata dengan tanah. 3 hari berlalu tanpa ada tanda-tanda penyerangan diri dari Jepang. Pada 9 Agustus, Amerika Serikat mengirim pesan kedua. Pesawat Oscar menjatuhkan Fredman, bom plutonium yang jauh lebih kuat dari Little Boy di atas lembah Nagasaki. Penderitaan tidak berhenti saat ledakan berakhir. Radiasi nuklir meninggalkan warisan penyakit mematikan seperti leukemia dan kanker bagi para penyintas yang dikenal sebagai hibakusha. Mereka tidak hanya berjuang melawan luka fisik, tetapi juga diskriminasi sosial seumur hidup. Bagi Indonesia, tragedi ini menjadi titik balik sejarah. Hancurnya 2 kota utama ini tersiar oleh Radio Indonesia. Ada apa kemarin? Pangkalan dari situ. Tidak. Apakah berita itu benar? Benar, saya mendengar dari radio.
Mendengar berita kekalahan Jepang lewat radio, golongan muda langsung bergerak cepat membawa Soekarno dan Hatta ke Nasdem agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Malam itu juga mereka kembali ke Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Maid. Hingga akhirnya pada 17 Agustus 1945, Soekarno resmi membacakan proklamasi dan menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah adalah kompas kita, dan di tangan generasi sekarang, masa depan dunia dipertaruhkan. Tragedi Hiroshima dan Nagasaki adalah pengingat abadi agar kita tidak lagi saling menghancurkan. Mari bangkit dan melangkah bersama. Jadikan generasi kita pelopor persatuan dan kepedulian yang nyata. Bersama-sama, kita jaga kedamaian dunia ini agar tragedi tahun 1945 tidak akan pernah terulang lagi untuk selamanya.